Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destra Butar-Butar dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari bab 1 mengenai berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Nah sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Destra Butar-Butar, saya berasal dari kelas 12 2. Dan di sini saya akan memaparkan materi dari bab 1 yang sudah saya kuasai dan sudah saya ingat selama belajar di bab 1 ini. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa sejak zaman nenek moyang itu sudah ada yang namanya berpancasila. Di mana kita harus memahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang dan ini bukanlah hal baru. Tetapi ini berasal dari tradisi dan kebiasaan-kebiasaan bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun. Nah, Soekarno sendiri dan para pendiri ataupun para pejuang-pejuang di bangsa kita sudah melihat bagaimana masyarakat Indonesia dulunya itu hidup dengan penuh gotong royong. Seperti contohnya itu bekerja sama dalam bercocok tanam maupun di dalam membangun rumah sekalipun. Nah, mereka itu saling membantu tanpa pamrih dan tanpa pandang bulu. Nah, tradisi ini sendiri masih bisa kita lihat sampai sekarang. Contohnya itu ada tradisi di Jawa yang bernama Sinoman, di mana ini adalah suatu kerjasama ataupun gotong royong yang dilakukan pada saat acara pernikahan. Nah, ini artinya ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat Jawa kepada sanak saudara bahwa mereka memiliki kepedulian yang tinggi. Nah, selain itu, bangsa kita juga memiliki kebiasaan musyawarah untuk mengambil keputusan, di mana di dalam musyawarah semua mempunyai hak bicara yang sama dan tidak boleh memaksakan pendapat. Jadi kita itu harus saling menghormati hasil keputusan yang telah ditetapkan. Nah, musyawarah ini sendiri sering dilakukan di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar yang misalnya kita menentukan kegiatan bersama atau memutuskan keputusan yang penting lah gitu. Nah, selain itu bangsa Indonesia juga dikenal mempunyai rasa empati yang tinggi dan solidaritas yang tinggi. Nah, jadi kalau misalnya ada nih orang yang kesulitan, pastinya masyarakat lain tidak sungkan-sungkan untuk menawarkan bantuannya. Nah, jadi yang paling penting itu sejak dulu masyarakat kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana nilai keagamaan ini terus dijaga dan terlihat dari kebiasaan kita seperti beribadah, berdoa, dan berbuat baik sesuai ajaran agama kita masing-masing. Nah, jadi dari semua nilai luhur-luhur seperti gotong royong, musyawarah, tolong menolong, eh, akhirnya Soekarno dan para pendiri bangsa itu menetapkan Pancasila, di mana kita masyarakat Indonesia harus menyesuaikan diri terhadap Pancasila itu sendiri. Nah, jadi ada pun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu seperti yang pertama ada di ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bertuhan yang menolak adanya ateisme, melaksanakan perintah agama dan kepercayaan masing-masing, dan wajib untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Dan ini tanpa paksaan tentunya ya teman-teman. Yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana negara Indonesia ini adalah negara yang bersatu, berdaulat, dan bukan kaufinistik. Dan Indonesia ini bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu ada persatuan bangsa ataupun persatuan Indonesia, di mana ini adalah persatuan antara orang dan tanah air yang didiaminya. Ini sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada bangsa kita. Yang keempat yaitu ada keadilan sosial yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita diminta untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip dari kemasyarakatan itu sendiri, di mana Indonesia ini bukanlah didirikan untuk satu golongan, tetapi dibangun untuk kebersamaan, kayak gitulah ya. Nah, yang kelima yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Indonesia itu didirikan secara sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan tiap-tiap
masyarakat itu nggak boleh menggunakan hak orang lain. Nah, ada pun contoh-contoh dari perilaku berpancasila. Yang pertama yaitu ada menghargai dan menghormati agama kepercayaan orang lain, di mana kita tidak boleh memaksakan keyakinan, kita harus memberikan kebebasan beribadah dan melindungi pemeluk agama lain. Yang kedua, kita harus menolong orang lain. Yang ketiga, kita harus turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti kayak kita harus aktif dalam perayaan-perayaan besar. Nah, yang keempat yaitu kita harus bisa menghentikan yang namanya hoax, di mana kita itu tidak boleh berkata bohong dan tidak boleh memberitakan ataupun menyebarkan berita hoax. Selain itu, saya juga belajar bahwa Pancasila itu lahir dari budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Ini berasal dari daerah-daerah kita sendiri dan tentunya ini sudah ada sejak dulu. Jadi ini adalah jejak pengamalan Pancasila ini bukan merupakan dasar negara, melainkan pedoman hidup yang harus ada di dalam diri kita dan relevan terhadap diri kita sendiri. Nah, Pancasila di era modern sendiri ini memiliki tantangan-tantangan yang besar, tetapi dapat kita atasi dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dengan Pancasila sebagai wujud dari bentuk kita sebagai masyarakat untuk bersatu di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Apalagi seperti yang kita tahu, di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, baik itu dari suku, ras, agama, etnik, warna kulit, dan lain-lainnya. Jadi dari bab 1 ini saya belajar bahwa kita harus mampu menghargai keberagaman yang ada di negara kita ini, di masyarakat kita ini, dengan mewujudkan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari materi bab 1 mengenai berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 2 yang berjudul dari berpancasila dalam kehidupan global, di mana pertama sekali saya akan menjelaskan kekuatan dari bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jadi kekuatan yang pertama itu terletak dari ideologi Indonesia sendiri, yaitu Pancasila, di mana Pancasila ini adalah ideologi tunggal yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Padahal banyak negara-negara lain yang masih terpecah oleh ideologi politik yang berbeda. Nah, di dalam Pancasila ini yang menjadi pedoman moral, hukum, dan arah pembangunan. Sementara di negara lain seperti di Eropa misalnya, ideologinya itu hanya bersifat politis. Nah, yang selanjutnya Pancasila ini juga menjadi jaminan nasional dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan beberapa di negara lain itu masih rawan terhadap konflik separatisme. Yang kedua yang menjadi kekuatan dari Indonesia itu sendiri adalah bahwa negara Indonesia itu memiliki geografis yang sangat bagus dan sangat baik, di mana negara kita ini terbentuk dari kepulauan-kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau, kurang lebih 17.000 pulau lah. Nah, jadi Indonesia juga memiliki laut yang lebih luas daripada daratannya. Jadi keunggulan yang tidak bisa dimiliki oleh negara kecil seperti Singapura dan Brunei. Nah, Indonesia juga memiliki banyak keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini adalah yang terbesar nomor 2 di Indonesia dan telah mengalahkan negara-negara Eropa lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada bonus demografi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif, sementara itu di negara-negara lain itu masih banyak yang mengalami penuaan pendudukan, ataupun masih banyak usia-usia dari penduduknya itu yang belum produktif untuk dapat jadi tenaga kerja, mungkin seperti itulah. Nah, yang keempat yaitu ada keanekaragaman
ataupun ini keanekaragaman ini membuat adanya keragaman bangsa Indonesia, di mana ratusan suku bangsa asli di Indonesia itu ada banyak, dan kita sebagai bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda suku masih bisa bersatu melalui adanya bahasa Indonesia. Nah, hidup kita itu juga dinaungi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana ini adalah semboyan yang sangat unik dibandingkan dengan semboyan-semboyan yang ada di negara lain. Identitas bangsa terbentuk dari warisan nenek moyang, sedangkan negara lain itu terbentuk oleh perpaduan budaya imigrasi ataupun kayak budaya yang campur-campur. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan budayanya itu ya hanya budaya Indonesia saja, tidak campur oleh budaya Eropa ataupun Australia ataupun yang lainnya gitu guys. Nah, selain itu potensi energi di Indonesia ini juga memiliki potensi energi terbarukan yang sangat banyak, seperti panas bumi, surya, air, dan angin yang melimpah, yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Nah, lahan pertanian di Indonesia juga subur, dan ini berbeda dengan negara-negara yang memiliki kondisi geografis yang tandus. Nah, kemudian ada pun kekuatan dari negara Indonesia ini yang keenam yaitu ada kekuatan militer, di mana Indonesia itu memiliki TNI, dan termasuk TNI yang terbesar di Indonesia, berbeda dengan negara kecil yang memiliki militer yang terbatas. Nah, konsep pertahanan rakyat semesta juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sebagian negara lain. Indonesia juga aktif dalam misi perdamaian dunia lewat PBB. Berbeda dengan banyak negara lain yang jarang ikut berkontribusi gitu. Mungkin cukup itu aja sih kekuatan dari bangsa Indonesia lain yang telah saya temukan dan telah saya pelajari. Mungkin masih banyak kekuatan-kekuatan yang dimiliki negara Indonesia lagi untuk menjadi negara yang lebih maju lagi. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga memiliki kelemahan-kelemahan yang dibandingkan dengan negara lain. Seperti yang pertama yaitu memiliki sumber daya manusia yang rendah, di mana kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata, jauh berbeda dengan negara Jepang ataupun Korea Selatan yang memiliki standar pendidikan tinggi di seluruh wilayah. Produktivitas tenaga kerja juga masih rendah, di mana SDM Indonesia itu masih kalah dengan Singapura. Seperti Cina juga, di mana Cina seperti yang kita ketahui telah melahirkan inovator-inovator dan perusahaan global gitu. Jadi banyak tenaga kerja di Indonesia itu yang masih berorientasi pada pekerjaan informal, sedangkan negara-negara maju itu sudah fokus pada industri-industri yang berbasis teknologi. Nah, kelemahan yang kedua yaitu terletak pada pembangunan yang di Indonesia itu belum merata sepenuhnya, di mana pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa saja dan berbeda pada Tiongkok yang mampu meratakan semua pembangunan hingga ke pelosok-pelosoknya. Ketimpangan fasilitas pendidikan dan kesehatan antara desa dan kota juga masih besar, dan ini berbeda dengan Malaysia yang jauh lebih merata dibandingkan Indonesia. Daerah perbatasan juga di Indonesia itu masih tertinggal, padahal Singapura itu sudah mampu memaksimalkan wilayah kecilnya secara efisien. Padahal seperti yang kita ketahui, kalau negara Singapura itu jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Dan kelemahan yang ketiga yaitu terdapat pada kesenjangan ekonomi, di mana jurang antara si kaya dan si miskin masih tinggi. Berbeda dengan negara-negara yang lainnya seperti Skandinavia yang setelah sukses menekankan ketimpangan lewat sistem kesejahteraan yang dimiliki oleh negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga tidak dinikmati merata oleh semua lapisan masyarakat. Berbeda dengan Korea Selatan yang memiliki pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, kemudian ada kelemahan yang keempat, yaitu terdapat pada pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal. Padahal Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Tetapi
SDA banyak diekspor mentah tanpa adanya nilai tambah. Eksploitasi berlebihan juga merusak lingkungan di Indonesia, sementara Norwegia telah mampu mengelola minyak secara berkelanjutan. Di Indonesia juga masih kurang akan inovasi dalam pemanfaatan energi terbarukan. Padahal kan Jepang telah berhasil memimpin energi hijau maju tanpa SDA yang melimpah. Nah, kemudian kelemahan yang kelima itu ada pada korupsi yang masih merajalela, di mana praktik KKN masih terjadi di birokrasi, berbeda dengan Singapura yang lebih bersih dan lebih transparan. Penegakan hukum di Indonesia juga masih sering tebang pilih, sedangkan di Finlandia itu hukumnya berlaku ketat tanpa pandang bulu. Jadi kayak misalnya pejabat sekalipun kalau dia bersalah ya memang bersalah, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi mungkin itulah kelemahan-kelemahan dari bangsa Indonesia sendiri sehingga sulit maju dibandingkan negara-negara seperti negara Eropa lainnya. Nah, selain itu juga selain tantangan dan kelemahan, Indonesia ternyata memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Seperti yang pertama yaitu Indonesia itu memiliki potensi ekonomi besar yang dimana bisa menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 di tahun 2030 yang akan datang. Tapi itu bisa tercapai kalau sumber daya manusia Indonesia lebih ditingkatkan lagi dan lebih produktivitas lagi. Dan yang kedua yaitu ada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana teknologi yang makin maju bikin masyarakat Indonesia punya kesempatan belajar lebih luas, menambah wawasan, serta harusnya mampu bersaing dalam kehidupan global. Nah, yang ketiga yaitu bahwa di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia itu punya sumber daya alam yang banyak, jadi ini bisa menarik investor-investor untuk turut membantu ekonomi negara kita maju. Yang keempat yaitu ada kekayaan budaya dan pariwisata yang dimiliki oleh negara kita. Dan yang kelima, Indonesia itu sudah terkenal dengan pusat industri halal di dunia. Harusnya penduduk muslim di Indonesia ataupun di luar negara ataupun di mancanegara itu sudah bisa ikut membantu dalam memberikan peluang kepada Indonesia. Selain peluang, Indonesia juga memiliki banyak tantangan. Seperti yang pertama yaitu banyaknya masuknya ideologi luar yang dapat memberikan pengaruh negatif kepada Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu ada keamanan data pribadi, di mana pada teknologi sekarang ini telah banyak penyalahgunaan data-data pribadi dan kita sebagai masyarakat Indonesia patutnya harus berhati-hati. Dan yang ketiga yaitu ada budaya asing yang masih mendominasi di kalangan Indonesia ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa orang-orang kaya di Indonesia ini itu banyakan dari Cina ataupun dari negara lain dibandingkan dari masyarakat Nusantara kita sendiri. Dan yang keempat yaitu bahwa citra Indonesia di mata dunia itu belum sepenuhnya baik dan masih banyak hal-hal buruk yang patutnya harus dikelola dengan baik supaya Indonesia itu kedepannya itu lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dari bab 2 mengenai berpancasila dalam kehidupan global. Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus manifesting diri kita sendiri supaya negara kita ini bisa lebih maju ke depannya, bisa bersaing secara global, apalagi di era saat ini, di era digital ini, harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki banyak kekuatan dan peluang untuk menjadikan negara kita ini menjadi negara maju. Apa salahnya kita ikut serta dalam berkontribusi
untuk memajukan negara kita ini supaya negara-negara lain itu dapat memandang negara kita dengan baik dan jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi saya dari bab 2. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bye.